Sosiologi. Di sini saya akan memaparkan tokoh sosiologi Karl Marx dari mata kuliah Teori Sosiologi Klasik. Yang pertama ada biografi Karl Marx. Marx lahir pada 5 Mei 1818 dari pasangan Heinrich Marx dan Heinrich Presburg. Ia lahir di sebuah kota yang saat itu di bagian provinsi Rheinhilir, kerajaan Rusia. Marx berdarah Yahudi. Marx adalah sepupu ketiga yang sempat dihapuskan dari penyair romansa Jerman, Heinrich Heine, yang juga lahir dalam keluarga Yahudi Jerman di Rhineland, yang kemudian menjadi korrespondensier pada kehidupan berikutnya. Metode pemikiran Karl Marx. Menurut Marx, manusia adalah makhluk alamiah yang berkembang dalam lintasan sejarah dunia. Manusia adalah makhluk kreatif dengan hasrat dan kekuatan. Manusia dalam sejarahnya telah mengubah objek-objek sejarah alamnya dan telah menciptakan kebudayaan di seluruh dunia. Prinsip dasar dari teori Karl Marx adalah bahwa substruktur menentukan suprastruktur. Teorinya mengenai dinamika dasar perubahan sejarah dibangun di seputar 4 ide yang saling terkait. Yang pertama ada perkembangan ekonomi, yang kedua ada konflik kelas, yang ketiga ada dialektika, dan yang keempat ada revolusi. Teori dari Karl Marx. Yang pertama ada teori kelas, yaitu seluruh pemikiran Karl Marx berdasarkan tanggapan bahwa pelaku utama dalam masyarakat adalah kelas-kelas sosial. Teori kelas bukanlah sebuah teori eksplisit, melainkan melatar belakangi uraian Marx tentang hukum perkembangan sejarah, tentang kapitalisme, dan tentang sosialisme. Kelas sosial adalah golongan dalam masyarakat yang ditentukan oleh posisi tertentu dalam proses produksi. Yang kedua ada teori ekonomi Marxian. Revolusi 1870 menghasilkan dua perubahan yang amat berkaitan satu sama lain. Pertama, ia mengubah fokus dalam teori ekonomi dari masalah-masalah ekonomi makro tentang pertumbuhan dan distribusi ke masalah-masalah ekonomi mikro tentang pengambilan keputusan ekonomi. Kedua, ia memperkenalkan teknik-teknik marginalis, sebuah cabang dari matematika terapan yang ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang menghasilkan produksi itu. Nilai merupakan faktor utama menentukan harga komoditi. Teori nilai surplus. Surplus value merupakan teori dari pemikiran Marx yang mengatakan tentang adanya kelebihan nilai produksi seorang buruh berbanding dengan upah dalam suatu proses produksi. Kelebihan nilai ini diciptakan keuntungan bagi para pemilik modal akibat kecilnya biaya produksi berbanding dengan beban pekerjaannya. Marx menjelaskan 11 bahwa setiap buruh diberi upah berdasarkan lamanya mereka bekerja per hari. Upah yang diberikan kepada buruh seharusnya dapat memenuhi kebutuhan buruh tersebut per harinya untuk menembus tenaga mereka pada saat bekerja. Untuk mencapai keseimbangan dalam proses produksi, buruh harus mendapatkan keuntungan dengan cara memberi upah lebih dari tenaga yang digunakan dalam bekerja. Karl Marx lahir 5 Mei 1818 di Trier, Prusia, yang sekarang menjadi negara Jerman. Marx meninggal 1883 pada usia 64 tahun di makam High London, Inggris. Semasa hidupnya, ia pernah tinggal di Jerman, Prancis, Belgia, Inggris Raya. Ia memiliki istri bernama Jenny von Christopherlen yang menikah tahun 1818. Pasangan itu dikaruniai 7 anak. Hidup Marx mulai dikenal ketika ia menjadi mahasiswa yang saat itu ia bergabung dalam gerakan yang dikenal sebagai Hegelian Muda Young Hegelian. Gerakan ini sangat mengkritik pendirian politik dan budaya saat itu. Karl Marx pernah menjadi seorang jurnalis dan sifat radikal pada tulisannya yang akhirnya membuatnya dikeluarkan oleh pemerintahan Jerman, Prancis, dan Belgia. Marxisme merupakan dasar teori komunisme. Teori ini tertuang dalam buku Manifesme Komunis yang dibuat oleh Marx and Friedrich.
Marxisme merupakan bentuk protes Marx dalam paham radikalis yang menganggap bahwa kaum kapital mengumpulkan uang dengan mengorbankan kaum proletar. Kondisi kaum proletar sangat menyedihkan karena dipaksa bekerja berjam-jam dengan upah minimum, sementara hasil pekerjaan mereka hanya dinikmati oleh kaum kapitalis. Banyak kaum proletar yang harus hidup di daerah pinggiran dan kumuh. Marx berpendapat bahwa masalah ini muncul karena adanya pemikiran pribadi dan penguasaan kekuasaan yang didominasi oleh orang-orang yang kaya. Untuk menyejahterakan kaum proletar, Marx berpendapat bahwa paham kapitalisme perlu diganti dengan paham komunisme. Bila kondisi ini terus dibiarkan, menurut Marx, kaum proletar akan memberontak dan menuntut keadilan. Inilah dasar dari Marxisme. Kritik terhadap Karl Marx. Perlu diingat bahwa banyak teoritisi Marxian yang kecewa atas pengembangan post-Marxis. Contohnya Burawois 1990, Wood 1986, Wood dan Foster 1997. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam pemaparan materi yang saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.